dalam kehidupan ini semua butuh perjuangan. Namun tantangannya adalah ketika kita ada di masa kini, ya, di mana saat ini kita tahu semua serba instan, dimulai dari mie instan, ya. Sekarang justru ada terbaru lagi, ada mie instan plus nasi. Wah, jadi sudah menjadi satu paket, ada minyak, ada nasinya juga. Nah, kita melihat gaya hidup seperti ini membuat kita, apalagi anak-anak muda ya, kalau mau makan tidak perlu pergi jauh-jauh, tinggal pesan melalui GoFood, kita pesan melalui bisa online gitu ya, membeli buku, beli baju, apapun kita bisa lakukan tanpa harus bergerak dari rumah. Nah, gaya hidup seperti ini memang tidak salah, tapi kecenderungannya juga ini tanpa kita sadari dapat mempengaruhi kita, di mana kita segala sesuatunya bisa lakukan dengan cepat, instan. Nah, seringkali juga kita mau juga terpengaruh, tadi saya bilang dalam kehidupan kita mau juga keberhasilan itu instan. Nah, padahal kita tahu bahwa keberhasilan itu seringkali tidak instan. Nah, bayangkan kalau semua yang kita inginkan terjadi, maka sayangnya sekali kita akan menjadi orang yang tidak tahan uji, kita akan gampang menyerah, kita akan cengeng, dan lain sebagainya. Karena itu kita melihat bagaimana dari sudut pandang firman Tuhan, itu yang terpenting. Karena bagi kita, firman Tuhan itu menjadi landasan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab sendiri, dimulai dari Perjanjian Lama, ini kita lihat satu tokoh yang bernama Yusuf, yang bernama Yusuf, di mana Yusuf ini, kalau kita tahu bahwa kalau nanti kita semua bisa baca ulang, tapi saya coba peringkas saja bahwa Yusuf ini berasal dari keluarga ya, di mana dia dari kecil memang tidak disukai oleh saudara-saudaranya, sampai akhirnya kita lihat saudara-saudaranya membuat suatu rekayasa, saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir, lalu di Mesir dia menjadi budak, menjadi pekerja, sampai akhirnya dia juga diangkat jabatannya, bahkan kembali lagi dia masuk ke penjara, difitnah dan sebagainya, baru akhirnya dia menjadi orang nomor 2 dikatakan di Mesir. Dengan demikian kita melihat bahwa di dalam Alkitab sendiri memberikan satu contoh bahwa seorang Yusuf pun untuk menjadi orang nomor 2, untuk menjadi berhasil, itu dibutuhkan namanya perjuangan, tidak instan. Ya, itu kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Ada banyak sekali contoh, tapi saya mengambil satu saja. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama, kita melihat tokoh itu keberhasilannya. Justru kita melihat kalau di dalam Perjanjian Baru, keberhasilan itu bukanlah mereka menjadi orang besar, menjadi pejabat, mereka bukan memiliki harta dan yang kekayaan luar biasa. Justru keberhasilan di dalam Perjanjian Baru kita melihat nanti bahwa yang kita kenal salah satunya selain Yesus tentunya, tokoh terbesar di dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Yang paling mengerikan, dia masuk 2 kali penjara dan akhir hidupnya kepalanya dipenggal. Dan kita melihat nama yang besar, tapi justru kehidupan akhirnya memang sangat tragis. Tapi kita lihat ini karena pengabdian kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, murid Yesus itu, para rasul itu, bahwa mereka dikatakan berhasil, dan akhir hidup mereka semuanya tidak ada yang normal. Sebut saja Yohanes meninggalnya adalah ketika dia dimasukkan ke minyak yang panas, mungkin digoreng begitu, lalu dimasukkan dia, tapi ternyata tidak, mati juga, akhirnya dibuang ke pulau Patmos. Dan banyak lagi, Petrus, dia disalib terbalik. Kalau Yesus disalib seperti ini, maka Petrus berkata, tidak layak. Akhirnya dia disalib terbalik. Nah, ini kita melihat contoh-contoh. Nah, itu
kita lihat dalam Alkitab. Lalu bagaimana kehidupan sekarang ini? Anda tentu tahu siapa ini. Joe Biden, ya, presiden terpilih. Tapi tahukah kita bahwa ternyata bahwa Biden ini bukan pertama sekali calon presiden. Dia sudah pernah 2 kali mencalonkan diri jadi presiden. Sekitar tahun 87 dan 2008 kalau tidak salah. Dia mencalonkan menjadi presiden. Tapi ternyata itu gagal. Jadi bayangkan kita melihat, ya bisa kita bayangkan kalau sekiranya Joe Biden ketika pertama kali mencalonkan jadi presiden, lalu dia gagal, lalu dia tidak mau lagi. Sudahlah, mungkin saya bukan menjadi presiden. Tapi ternyata dia mencoba lagi. Kita lihat di tahun 2008, ternyata gagal lagi. Dan kita lihat akhirnya tahun 2020 ya, dia akhirnya menjadi presiden. Dan usia yang salah satu tertua, bahkan tertua di Amerika, jadi presiden dengan usia 78 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan Joe Biden itu harus melewati perjuangan demi perjuangan. Nah, kita lihat. Nah, ini pasti Anda tahu semua ya. Siapa ini kira-kira? Boleh ya sahabat sebutkan namanya. Anda kenal pastinya. Silakan ya sahabat, kira-kira siapa namanya? Terlihat jelas gambarnya? Mana terlihat sahabat? Masih ada sahabat? Pasti kenal anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi Z ini pasti tahu. Namanya King of YouTuber. Dengan subscribe tertinggi dan juga dengan usia yang muda, juga memiliki harta miliaran. Ini luar biasa bukan? Tapi tahukah kita bagaimana perjalanan kehidupan seorang King of YouTuber ini? Saja YouTube ini. Dimana kita lihat bahwa dia orang yang sangat susah awalnya. Kenapa? Karena usaha orang tuanya bangkrut, lalu dia mulai menjual kartu perdana, ya akhirnya dia menjual sana sini, bahkan dia membuka counter, akhirnya menjual perlengkapan handphone, dan akhirnya dia menjadi YouTuber. Jadi kalau kesimpulan sementaranya kita lihat bagaimana bahwa ternyata di dalam Alkitab sendiri, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai sekarang orang-orang itu mengalami namanya perjuangan. Dan kita melihat bahwa ternyata melalui perjuangan itu justru mereka berhasil, dan apa yang mereka alami itulah yang meneguhkan, menguatkan mereka bahwa keberhasilan itu tidak dapat diraih dengan gampang. Ternyata perlu perjuangan. Nah, hari ini kita belajar satu hal tentang bagaimana untuk mendapatkan mukjizat saja perlu ada perjuangan. Tentu kalian semua punya Alkitab ya, silakan dibuka Alkitabnya. Mari kita buka dari Markus. Markus pasal yang ke-2. Markus pasal yang ke-2 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Saya lanjutkan ayat 11 dan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anakku yang kami kasihi, kita melihat tadi bahwa kita melihat bahwa perjuangan keberhasilan itu tidak dapat diraih tanpa perjuangan. Nah, kita melihat untuk mendapatkan satu mukjizat ternyata juga tidak gampang. Itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Karena kita lihat ini ada orang lumpuh, tapi ketika mereka mau membawanya kepada Yesus, mereka tidak dapat.
membawanya ke hadapan Yesus. Kenapa? Karena ternyata orang berkerumun. Kita tahu waktu itu Yesus ketika mengajar, ketika berbicara, maka orang berkerumun mengelilingi dia. Bahkan kalau kita lihat ayat yang kedua, dikatakan bagaimana dia sampai di pintu saja pun tidak bisa masuk. Karena itu kita melihat bagaimana untuk mendapatkan mukjizat. Yang pertama kita belajar membutuhkan fighting spirit. Bagaimana perjuangan, ya, semangat berjuang. Kita semangat berjuang. Jadi bagi saya lebih penting bagaimana cara kita berjuang. Karena kita tahu pasti keberhasilan tidak dapat diraih dengan santai-santai. Kalau kita melihat dari teks ini, bagaimana dikatakan biasanya pakai kemeja. Orang-orang ini memiliki fighting spirit. Dari mana kita bisa lihat? Ketika rumah itu dipenuhi orang-orang, mereka tidak dapat masuk. Lalu akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mencari cara. Mereka sampai masuk naik ke atap. Nah, kalau kita lihat, memang rumah zaman dulu di dalam Alkitab itu memang ada tangganya untuk naik ke atap. Nah, ini yang mereka lakukan. Tapi persoalannya bukan sampai di situ. Ini ada 4 orang, lalu menggotong 1 orang yang sedang sakit, orang yang ada di tilam. Nah, tentu kita bayangkan bagaimana caranya supaya bertemu Yesus. Mereka mungkin memutar otak bagaimana caranya supaya mereka bisa bertemu dengan Yesus. Akhirnya mereka menempuh satu cara. Mereka naik ke atap. Bagaimana susahnya mereka. Maka naik 4 orang lalu mengangkat orang lumpuh itu, lalu menurunkannya melalui atap. Luar biasa, bukan? Ini kita melihat bagaimana perjuangan tadi. Tidak mudah, tapi kita melihat kita harus memiliki fighting spirit. Kita harus punya semangat berjuang. Nah, kalau hari ini Anda gagal, kalau kemarin-kemarin nilai Anda jelek, belum terlambat. Saatnya sekarang kita kembalikan lagi semangat itu. Bahwa kegagalan hari ini, kegagalan kemarin bukanlah akhir segalanya. Tentu kita pernah mendengar cerita. Kita pernah mendengar di televisi ada anak SMP yang tidak lulus UN lalu dia bunuh diri. Nah, ini kan tidak memiliki fighting spirit. Ini kan tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Kita melihat bahwa ternyata kesulitan yang dialami oleh ke-4 orang ini dan orang lumpuh ini tidak membuat mereka undur. Karena Yesus tidak bisa ditemui, udah kita pulang saja. Tidak. Ternyata dia ketika tidak ada jalan, ketika semuanya sulit, justru muncul kekreatifan. Justru muncul kreativitas yang tinggi, akhirnya dibawa melalui atap yang luar biasa. Itu kita lihat. Ternyata yang pertama, kita belajar, kita harus memiliki fighting spirit. Yang kedua, kita belajar dari tim ini tadi. Ternyata kehidupan sekarang, kita tidak bisa one man show. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita membutuhkan tim. Nah, kita belajar tadi dari 4 orang ini. Jadi ada 4 orang yang menggotong dan ada 1 orang yang orang sakit lumpuh tadi. Bayangkan kalau di antara satu dari mereka berkata, ya sudahlah, kita pulang. Lalu yang satu lagi juga bilang, ya sudahlah, kita pergi saja. Karena Yesus tidak bisa ditemui. Tapi kita melihat ini tetap kompak, mereka tetap sehati, mereka tetap semangat, sehingga akhirnya bisa menaikkan. Karena kalau bagi saya, bagi kita, kalau itu mengangkat 1 orang tidak mungkin. 2 orang pun agak susah, 3 orang pun susah, 4 orang akan mungkin lebih mudah. Jadi bagaimana kita membangun teamwork? Nah, saatnya memang sekarang kehidupan di saat sekarang ini, kalau kita pelajari ya, memang kecenderungan kita ke depan, kita tidak lagi hidup individual, kita membutuhkan tim. Bangunlah supaya kita dapatkan keberhasilan. Tim apa yang kita bangun? Mungkin Anda di sekolah, bangunlah kelompok-kelompok belajar. Ya, kalau Anda sudah apalagi kelas 12, bangunlah kelompok-kelompok belajar yang kecil.
Anda bisa belajar, yang mungkin yang tidak tahu bisa share yang kepada yang bisa yang tahu bershare kepada yang tidak tahu. Nah ini bagaimana kita bekerja sama, karena kita tahu kehidupan kita ini ya membutuhkan tim. Ada orang-orang yang mendukung, mensupport kita lemah, ketika kita tidak semangat, ada yang mengingatkan kita, ada yang memberikan support sehingga kita semangat. Dan ini yang dilakukan oleh orang yang menggotong orang lumpuh tadi. Dan yang ketiga, kita lihat ada faith, ada iman. Ternyata untuk mendapatkan keberhasilan tidak cukup hanya tadi kita memiliki fighting spirit, tidak cukup hanya kita memiliki tim yang solid, tapi kita juga butuhkan iman. Nah, kalau bahasa dunia berkata ini tekad, ini ini tekad kita kuat, gitu, semangat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, di samping kita punya tekad yang kuat, kita juga percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu ada unsur iman di situ. Jadi kalau kita merencanakan melakukan sesuatu, kita percaya dalam iman kita bahwa Tuhan juga menolong kita dalam mengerjakan, sehingga kita akan mendapatkan keberhasilan itu. Jadi kita tahu bahwa keberhasilan bukan hanya kuat gagah kita, kehebatan kita semata, tapi kita percaya ada unsur kekuatan Tuhan yang menolong kita. Dan kita lihat apa yang terjadi, bahwa orang lumpuh itu dikatakan menjadi sembuh. Ayat 11 tadi dari Markus 2, ayat saya bacakan kembali, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, dikatakan. Orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya percaya kita melihat iman mereka. Kalau kita lihat, Yesus berkata di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, dan ketika Yesus melihat iman mereka, tidak dikatakan di situ ketika Yesus melihat iman orang lumpuh, tidak. Ketika Yesus melihat iman mereka, berarti iman berapa orang? Mereka itu menunjukkan lebih dari satu orang. Berarti bukan yang beriman bukan hanya orang lumpuh, tapi yang beriman juga yang ikut menggotong itu. Jadi mereka semua beriman bahwa si orang lumpuh ini sembuh. Dan betapa pentingnya kita memiliki iman dalam perjuangan kita. Jadi mari kita miliki yang pertama untuk kita berjuang. Bagaimana cara kita berjuang? Kita memiliki fighting spirit. Yang kedua, tadi kita memiliki timbuk. Yang ketiga, kita memiliki iman. Kita percaya bahwa ketiga hal ini paling tidak memberikan kita gambaran bahwa perjuangan itu tidaklah mudah. Tapi kalau kita tahu perjuangan itu didasarkan pada iman kepada Tuhan, maka kita mampu melewati apapun. Nah, sebentar lagi mungkin yang kelas 12 menghadapi UN, atau mungkin tidak ada UN lain, ada penggantinya, ya itu terserah, tapi yang pasti kita menghadapi. Anda mau kuliah, Anda mau kerja, Anda harus betul-betul berserah kepada Tuhan. Anda yang kelas 11, Anda yang kelas 10 mempersiapkan ujian dan lain sebagainya dengan tantangan hari-hari ini, saya percaya juga Bapak Ibu Guru punya permasalahan masalah dalam perjuangan ini. Kita percaya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Karena itu dalam perjuangan kita membutuhkan yang namanya fighting spirit, kita butuhkan timbuk, kita memiliki iman kepada Tuhan. Ada beberapa quote yang saya akan berikan, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Yesus itu untuk mendapatkan kemuliaan, maka dia melalui salib. Bahkan dia salib, mati di kayu salib, dikatakan. Dan ini quote terakhir, bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses.